Shalom teman-teman, selamat hari Minggu, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Kita bersyukur ya teman-teman ya, kita bisa hadir di sini karena astaga, haleluya. Strapnya jatuh, lanjut. Jatuh. Oke. Mungkin gitar bisa jatuh. Waduh, baru mau ngasih pantun. Teman-teman, mungkin gitar bisa jatuh, tapi kasih Yesus kepada kita tidak pernah jatuh. Amen. Keselamatan yang ada dalam hidup kita selalu ada dalam tangan Tuhan Yesus. Teman-teman, saya sangat mengucap syukur teman-teman bisa hadir di sini ya. Ada Edward, ada Larry, ada Karvia, Justin, Feli dan juga Civeni dan Christine. Jadi sebelum kita memulai ibadah, aku mau mengajak teman-teman terlebih dahulu mengambil sikap saat teduh. Mungkin teman-teman sejenak bisa merenungi akan dosa-dosa yang teman-teman perbuat selama seminggu ini. Teman-teman, aku ajak teman-teman untuk beribadah, datang, bawalah hati teman-teman yang begitu banyak bebannya, yang begitu banyak keresahan yang teman-teman ada. Jujurlah di hadapan Tuhan dan letakkanlah di dalam kayu salibnya. Percayalah Tuhan sudah menyelesaikannya. Mazmur 124 mengatakan, pertolongan kami hanyalah daripada Tuhan yang khalik langit dan bumi. Ibadah kami bisa terlaksanakan bukan karena kami hebat, bukan karena kami setia kepada Tuhan, namun terlebih dahulu Tuhan yang adalah khalik langit dan bumi yang sudah setia kepada kami. Teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita membuka liturgi ibadah kita di dalam doa pembuka. Tuhan, sebentar kami akan memulai firman Tuhan dan juga beberapa puji-pujian yang akan kami naikkan. Kiranya Engkau yang terus perbaiki motivasi hati kami. Engkau juga nanti yang pakai pembicara agar setiap firman daripada Injil-Mu saja yang diterangkan melalui hamba-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 Samuel 22 ayat 32, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita. Ya teman-teman, kita datang hari ini untuk memuji Tuhan, di mana Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kaulah kuatku, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang aku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber
keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Mari kita juga mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan yang nanti juga akan di-sharingkan oleh hamba Tuhan. Ya teman-teman, di tengah badai, apapun yang terjadi di dalam hidup kita teman-teman, kita percaya nggak bahwa Tuhan turut bekerja, selalu menyertai kita teman-teman. Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita dan kita sama-sama menaikkan satu pujian, Engkau turut bekerja. Luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Seperti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Seperti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja.
Tuhan kita begitu baik. Tuhan kita begitu besar, teman. Begitu mengagumkan, kita memiliki Allah yang begitu besar, teman-teman. Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancangan-Mu. Mari kita menaikkan sebuah pujian lagi untuk juga menyatakan seberapa besar Tuhan yang kita punya ini. How great is our God. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dalam terang kegelapan-kegelapan sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan Tuhanku. The splendor of the King. Majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness seems to hide, and trembles at his voice, tremble at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Mari kita bersatu di dalam doa. Betapa agung, betapa besarnya Engkau ya Allah. Tak sanggup kami melukiskan, tak ada kata-kata yang indah untuk menggambarkan kebesaran-Mu. Tapi hari ini kami menyadari, melihat betapa besarnya kebaikan, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini, anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, semuanya karena anugerah dan pemeliharaan-Mu. Biarlah hari ini di dalam pembacaan dan perenungan akan firman-Mu, sampaikan kepada kami betapa besarnya Engkau, betapa Engkau mengasihi kami, betapa sungguh-sungguh Engkau memelihara dan menyertai kami di tengah berbagai pergumulan kesulitan hidup kami. Dan hari ini kami akan merenungkan satu kisah yang indah tentang Esther, dan mohon Allah Roh Kudus menolong
membukakan hati dan pikiran kami semua, anak-anak yang hadir di tempat ini, terlebih hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan kelemahan ini. Engkau urapi dengan kuasa-Mu, agar dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan jelas kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Oke. Sip. Saya disuruh buka ya. Aman ya. Oke, teman-teman, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Yunus Haref. Yunus Harefa ya. Oke, perkenalkan nama saya Yunus Harefa. Saya alumni dari STT Amanat Agung dan teman dari Cisusanti. Bersyukur bisa hadir bersama dengan teman-teman di tempat ini. Saya pelayanan di GKR Telugong, pelayanan juga di anak muda dan remaja, dan sering bertemu dengan mereka juga. Sehingga saya senang sekali saya bisa hadir di sini dan melayani pemberitaan firman hari ini. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tokoh Esther. Kita belajar tentang karakternya, tetapi kalau kita belajar tentang Esther maka berarti kita belajar semua kitab Esther. Kita nggak bisa hanya belajar satu perikop saja, tapi saya ingin kita membaca satu bagian saja saudara ya, di ayat yang Esther pasal 4 ayat 14 menjadi kunci dalam seluruh kitab Esther ini. Esther 4 ayat 14, mari kita buka Alkitab kita dan kita baca secara bersama-sama. Sudah dapat semuanya? Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Baik teman-teman, sekali lagi belajar tentang Esther harus belajar seluruh kitab Esther. Kitab Esther terdiri dari berapa pasal? Ayo cepat. Coba lihat berapa pasal? Berapa? 10, puji Tuhan ya, betul ya. Ada 10 pasal ya. Oke, dan tentu kita akan belajar 10 pasal itu ya, harus melihat seluruh kisah itu seperti apa, dan kita nanti lihat Esther itu kayak apa ceritanya. Nah teman-teman, pertama tokoh ini kayak cerita yang penuh dengan kayak ada film yang menunjukkan bagaimana ada krisis di dalamnya, ada solusi, ada pembalikan peristiwa, dan itu yang terjadi dalam kisah Esther ini. Saya akan memperkenalkan tokoh-tokohnya dulu ya. Jadi tokoh yang pertama yang menjadi sentral di sini pertama adalah Raja Persia, namanya siapa? Ahasuerus ya. Dia ini adalah raja pada waktu itu, dan dengan adanya tokoh ini kita nanti melihat bagaimana interaksi Esther dan yang lain-lain ya. Oke, teman-teman begini. Ini kenapa ya? Oke. Jadi pertama, Raja Persia ini tuh suka berpesta, suka mabuk-mabuk. Siapa di sini yang suka kayak gitu? Suka pesta, suka dugem, jangan ya? Tidak. Oke, tapi dia suka minum-minum dan sebagainya. Sampai ada satu peristiwa, dia bikin pesta sekitar seminggu gitu. Dan sampai hari yang ke-7, dia bikin pesta. Dan karena dia sangat senang, dia pengen Ratu Wasti, istrinya, ya, untuk tampil di depan para pembesar waktu itu. Ya, dia bilang si Ratu Wasti ini cantik ya. Ayo, siapa yang cantik di sini? Oh ya, ini yang cowok cantik ya. Oke, jadi dia bilang gini, Ratu kamu tampil di depan para pembesar. Dia pengen pamer lah gitu kan. Raja pengen pamer istrinya cantik di depan orang-orang lain. Itu jadi kebanggaan buat dia ya. Dan dia pengen pamer. Tapi kamu tahu nggak, si Ratu Wasti menolaknya guys ya. Dia tolak. Nah awalnya gini ya,
awalnya ini ada lope-lope ya, cinta ya. Mereka karena yang satu cantik, yang satu seorang raja. Tetapi si Ratu Wasti menolak perintah dari Raja Ahasverus. Lalu apa yang terjadi? Ya udah, cinta yang lope-lope tadi menjadi retak ya. Si Ahasverus ini berkata, aduh kamu ini ya, kamu masa nolak permintaan saya gitu kan. Lalu apa yang dilakukan? Siapa yang pernah ditolak di sini? Angkat tangan. Siapa yang suka menolak di sini? Siapa yang udah punya pacar di sini? Ada yang? Oh iya benar, waduh ya. Luar biasa, rohani sekali kamu. Oke, ditolak itu menyakitkan teman-teman, dan raja juga tahu betapa sakitnya itu ditolak ya, ditolak. Sakit hati dia. Terus kan para orang-orang di sekitarnya bilang gini, udah buang aja ratu itu, dia nggak ada gunanya. Turunkan aja dari tahta. Dan itu yang dilakukan. Ratu Wasti ini kayak buang sampah ya. Kayak udahlah dibuang semua kenangan tentang dia. Cielah ya. Dilupakan soal dia. Dan itu yang terjadi. Raja Ahasverus udah menurunkan tahta si Ratu Wasti tadi. Nah, ini dia yang menarik. Di sini kisahnya dimulai teman-teman. Ayo, habis putus cinta harusnya jangan gila tapi lagi gitu kan. Cari lagi, ngapain harus stres gara-gara lu putus cinta gitu kan. Masih banyak orang gitu kan. Ya, kenapa kau wajah-wajah kalian kayak orang lagi ini ya, putus cinta, enggak ada kan? Oke, ya. Jadi Raja Ahasverus cari ratu lagi. Ya, dia cari ratu lagi. Sama kalau kalian putus cari pacar lagi, jangan terlalu stres ya. Cari orang baru lagi. Karena raja juga melakukan hal yang sama. Oke, dia cari ratu, jadi dibikin sebuah perintah bahwa coba cari di seluruh pelosok orang yang cantik juga, yang nanti bisa cocok jadi ratu pengganti Ratu Wasti. Nah, disinilah ada yang namanya Esther, seorang yang cantik rupanya. Nah, ini dia ya, orang yang cantik wajahnya, dan ini proses seleksi teman-teman. Ya, nggak sembarang orang, wah gue pengen jadi ratu, nggak bisa. Jadi semua orang, banyak cewek-cewek itu mendaftarkan diri jadi pengen menjadi bagian. Tetapi ternyata si raja itu tertarik sama yang kayak model-modelnya Esther ini. Wah, jadi di dalam Esther 21 itu dia itu jadi apa ya? Waktu lihat dia, raja itu kayak tambah sayang sama dia gitu loh ya. Lu tahu gak sih waktu kamu diliatin sama orang yang kamu sayangi gitu, betapa dia ingin selalu dekat sama kamu gitu. Dan itu yang dirasakan oleh si Esther ini. Tapi ada satu hal. Dia ini orang Yahudi sebenarnya, harusnya nggak boleh. Lalu ayah angkatnya bilang, kamu jangan kasih tahu kamu asalnya dari mana, sukumu ya. Nah, inilah mereka ya. Raja jatuh cinta kepada Esther dan akhirnya dia jadi Ratu Esther. Oke, Mordekai ini kisah contoh tokoh lain lagi. Mordekai itu ayah angkat dari Esther ya. Kamu bisa baca detailnya. Jadi udah jadi ratu nih si Esther. Kemudian si Mordekai ini dengar ada 2 orang pegawai raja itu bilang gini, gue benci banget sama raja ya. Kita bunuh aja raja. Wah, Mordekai dengar ini, dia ngapain? Dia kasih tahu ke Esther, anak angkatnya tadi. Dia bilang gini, ya, Esther ada yang mau bunuh raja gitu, segala macam. Lalu si Esther ngapain? Kasih tahu ke raja, dia bilang gini, rajaku, cintaku. Ya mungkin apa bahasa sayang mereka ya, apa? Honey, babe, apa gitu lah ya. Itu urusan mereka. Dia bilang gini, aku dengar kata Mordekai, ada yang mau bunuh kamu. Wah, lalu si raja bilang gini, wah thanks ya ratuku ya. Aku konfirmasi dulu sama orang-orang apa benar atau enggak. Dan ternyata benar, 2 orang itu bermufakat pengen bunuh dia. Dan dia bilang gini, orang itu akan dihukum mati. Dan Mordekai dicatat dalam kitab sejarah. Sejarah kerajaan. Wah, ya. Jadi benar, itu di situ titik Mordekai muncul. Nah, teman-teman ini tokoh lain lagi. Jadi ada siapa aja tokohnya tadi pertama? Terus
Ada ratu siapa tadi? Wasti. Yang ketiga Esther, Mordekai, dan yang ini Haman ya. Haman ini tuh orang kepercayaannya raja, dan raja itu percaya banget sama si Haman ini ya. Ini gambarnya ada kumisnya tapi saya nggak tahu aslinya seperti apa. Tapi raja bilang begini, semua orang harus percaya, harus menyembah sama si Haman. Jadi orang kepercayaannya berlutut kalau ketemu sama dia ya. Tapi kamu tahu nggak? Mordekai itu nggak mau taat. Dia itu kalau ketemu sama si Haman, dia nggak mau hormat, dia nggak mau menyembah. Nah ini si Haman ini dasarnya ini haus akan pujian dia juga ya. Jadi dia panas hati. Dan kamu tahu ketika ada rasa panas hati itu muncul, dia muncul adalah gue pengen bunuh si Mordekai. Tapi bukan cuma itu, gue pengen bangsanya juga dibinasakan. Wah, bukan cuma Mordekai, tapi bangsa Yahudi. Dan termasuk siapa tadi? Esther, ini dia jadi masalahnya nih, termasuk Esther. Nah, apa? Dia bikin skenario lah. Dia pintar, orang jahat itu, orang yang jahat licik itu bikin skenario macam-macam ya. Jadi ini bahaya sekali. Lalu dia ketemu sama raja, dia bilang begini, Raja, bangsa Yahudi itu berbeda aturannya dengan aturan raja di tempat ini. Kita buat aturan gini aja Raja. Bagaimana kalau semua orang Yahudi dibasmi, dibunuh? Terus raja bilang begini, silahkan lakukan sesukamu. Haman. Kenapa? Karena dia orang kepercayaan. Jadi orang kepercayaan. Ya. Terus, wah, apa yang dirasakan oleh siapa nih tadi? Mordekai? Sedih teman-teman. Kenapa? Dia akan mati, dia akan dibunuh, dan bangsanya juga akan mati. Wah, sedih sekali ya. Ini gimana rasanya ini? Bentar lagi kita akan mati, nggak ada lagi kita ketemu orang, nggak ada lagi kita bisa menikmati hidup. Kita akan mati, dan ini sedih sekali hidup si Mordekai. Lalu dia kirim pesan sama siapa? Sama Esther. Coba deh satu orang baca. Si abang ini nih, bang, baca bang. Siapa nama abang ini dong? Vincent, silakan, abang Vincent. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Oke, wow. Jadi si Mordekai bilang sama Esther, Esther, kamu boleh nyaman-nyaman di sana. Tapi ingat ya, ancamannya bangsa kita nanti akan dibunuh loh. Kamu boleh saja nyaman-nyaman di sana, hidup enak. Tapi ingat, bangsa-bangsa kita nanti akan dibunuh. Tapi kalau kamu pun diam saja, bagi orang Yahudi sebagai umat Allah, pasti akan ada pertolongan dari pihak lain. Itu kan dilema ya, si Esther. Kenapa dilemanya, kenapa teman-teman? Esther bergumul begini. Kalau dia harus bicara kepada raja, itu tuh gak boleh main-main. Dia gak boleh sembarangan datang kepada raja. Karena orang yang datang kepada raja itu hanya orang yang diundang, dipanggil oleh raja. Kalau datang tanpa undangan, apa artinya? Dihukum mati. Jadi konsekuensinya adalah dia harus mengorbankan diri. Tapi dia ini cuma satu-satunya yang harapan lagi nih, si Esther sebenarnya. Yang bisa menolong supaya raja bisa mengubah aturan itu. Nah, apa yang terjadi selanjutnya adalah, lalu Esther di tengah dilemanya, dia bilang sama Mordekai, oke deh gini, saya minta semua orang Yahudi berdoa buat saya. 3 hari, 3 malam berpuasa. Supaya saya bisa berani ngomong sama raja. Wah, setelah 3 hari 3 malam ngomong sama raja, lalu Esther datang tuh berdiri di pelataran. Kamu baca kisahnya nanti, dia berdiri di pelataran. Tanda tanya sebenarnya. Ini adalah antara hidup dan mati. Dia mau datang ke pelataran raja, dia mau dipanggil raja, itu bisa saja raja menolak atau raja menerima. Apa yang terjadi? Apa? Yang terjadi, ya betul sekali, luar biasa Stanley. Guru sekolah minggu dia. Betul, diterima. Diizinkan masuk, bahkan raja mengelurkan tongkat emasnya, boleh kamu silakan masuk Esther. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang kayak mustahil, aneh,
Tapi kok raja tiba-tiba melakukan itu? Ya, ini yang terjadi. Dia masuk dan dia ngobrol lah sama raja. Dia bilang, gini raja. Raja dan Haman datang ke pesta. Ini dulu dong harusnya ya. Ditanya dulu dong ya. Dia bilang, mau apa es? Semua permintaanmu pasti kukabulin, itu kata raja. Lalu dia bilang gini raja, raja dan Haman datang ke pesta yang kubuat ya. Terus kata raja, sip, oke. Boleh apapun yang kamu minta, gue bakalan kasih. Nah itu loh, si raja juga oke banget tuh kan ya. Dia mau kasih semuanya tuh. Nah tapi di balik itu, siapa nih tadi siapa namanya? Haman. Enggak, Haman ini jadi kisahnya itu kayak ada potongan-potongan kisah lain. Si Haman bilang gini, mati kau Mordekai, sebentar lagi kau akan dibunuh dan bangsamu juga akan dibunuh. Itu di pikirannya. Tapi kisah selanjutnya adalah raja suatu malam dia tidak bisa tidur. Lalu dia bilang sama pegawainya, tolong bacakan aku kitab sejarah. Siapa kalau di sini yang gak bisa tidur dibacain kitab sejarah? Ada? Angkat tanganmu saudaraku. Raja kalau gak bisa tidur dibacain kitab sejarah kehidupan. Dan apa yang terjadi? Di dalam kitab sejarah tadi muncul kisah tadi. Tentang apa? Tentang Mordekai yang pernah menyelamatkan dia. Lalu dari situ dia bilang, kan ini gak pernah dikasih hadiah apa-apa ya sama Mordekai. Harus dikasih hadiah sesuatu nih sama Mordekai. Lalu dia bilang sama Haman, Man, kamu kasih apresiasi sama si Mordekai. Biarkan orang menghormatinya. Arak dia supaya orang tahu dia berjasa. Lalu Mordekai dihormati. Haman itu bawa-bawa dia. Lu bayangin gimana ya, orang yang gue pengen bunuh ternyata malah disanjung sama raja. Itu yang terjadi. Dan lu tahu apa yang terjadi teman-teman? Di sini. Tadi dia bilang apa? Mati kau Mordekai. Sekarang dia bilang apa? Mati aku. Kenapa? Karena kisahnya tuh dibalik. Dia merencanakan yang jahat tetapi nggak tahu ini intervensi siapa, tapi dibalik aja kisahnya gitu. Ini jadi aneh sekali. Di dalam kitab Ester nggak ada nama Tuhan. Tapi terjadi pembalikan yang benar-benar di luar nalar manusia. Haman akhirnya betul-betul dia nyesel, dia bilang dia mohon ampun karena dia tahu ini bahaya sekali ya. Lalu si Ester, nah tadi kan permintanya Haman dan raja datang ke pesta yang kubuat. Lalu dia undang datang ke pesta. Nah disinilah si Ester ngadu sama raja. Raja, ada orang yang licik. Dia pengen hancurkan semua bangsa. Bangsaku, kaumku. Wah, raja bilang, siapa itu? Dia bilang, Haman. Apa yang dilakukan raja? Dihukum mati. Jadi ini pembalikan yang luar biasa ya. Bahwa tadi si Haman udah siapkan sebuah tiang untuk membunuh Mordekai. Tapi tiang yang dia siapkan itu adalah tiang untuk membunuh dirinya sendiri. Dia ditancap di situ. Dan itu yang terjadi karena kelicikannya. Wah, setelah itu teman-teman, raja bikin perintah baru sehingga Yahudi waktu itu bisa diselamatkan ya. Dan kalian bisa baca lagi tentang kisah mengenai Purim, orang ingat kisah bagaimana betul-betul mereka diselamatkan. Sampai akhirnya Mordekai dia dinaikkan pangkatnya, dia menggantikan si Haman dan bangsa Yahudi diselamatkan. Disitulah kisah Ester harus kita pelajari. Ester menyelamatkan bangsa Yahudi. Oke, kita coba zoom in tokoh utama. Ya, jadi ada 5 tokoh tadi. Tokoh utamanya Ester lah ya. Nama kitabnya aja. Kitab Ester, bukan kitab Mordekai, kitab Haman, bukan ya. Jadi kitab Ester. Kita zoom in kisah tentang tokoh ini ya. Dari semua kisah ini bagaimana pendapatmu tentang Ester? Nanti saya coba tanya teman-teman. Apa yang bisa kita teladani dari karakter Ester? Coba deh. Kalau secara sekilas saja kamu belajar apa sih? Yang cewek-cewek deh ya, harusnya kan lebih ini kan perempuan ya, kaum Hawa. Ayo coba. Siapa yang mau memberi tanggapan?
Oke, terima kasih tanggapannya, sangat luar biasa sekali. Saya bisa mendengar suara hati kalian ya. Telepati. Ayo dong, siapa? Satu karakter yang lu pelajari dari Esther dulu. Nanti yang lainnya gua. Coba. Berani, luar biasa sekali ya, seperti Stanley. Berani juga dia ngomong berani ya. Tapi benar, karakter yang betul-betul ada yaitu berani, dan itu muncul dari si Esther ini. Nah, selain itu ada 3 hal yang mungkin saya pikir kita perlu pelajari dari karakternya. Pertama, Esther itu bukan cuma cantik rupanya, tapi juga hatinya. Ada inner beauty. Percuma lu cantik, mukamu mulus, kinclong, licin, selicin jalan tol gitu. Tapi buat apa gitu loh, kalau hatimu penuh dengan kebusukan. Tapi Esther menunjukkan bagaimana kecantikan yang sesungguhnya itu dimulai dari dalam. Hai laki-laki, engkau punya inner beauty. Bukan, cewek-cewek, semuanya lah harusnya ya. Semua entah kita laki-laki atau perempuan harusnya, yang di dalam itu harusnya munculnya hal-hal yang baik. Itu akan terekspresi di luar. Yang kedua, tidak egois. Si Esther ini gak egois. Dia bisa milih zona nyamannya loh. Gue gak peduli deh sama lu pada di sana dulu. Mati lah kalian semua ya. Gue udah nyaman, gue udah jadi ratu. Tapi dia siap mati. Dia gak egois, dia pentingin kepentingan orang banyak. Dan itu yang dialami, dilakukan oleh Esther. Dia gak egois. Yang ketiga, dia tidak mengandalkan diri sendiri. Ketika dia bergumul tadi, dia bilang sama Mordekai, dia bilang apa tadi? Berpuasa. Itu tanda apa teman-teman? Tanda dia gak sanggup sendirian. Lu kalau ada masalah menurut gua, lu butuh yang namanya komunitas ya. Lu butuh orang-orang di sekitar kamu untuk menjadi penopang, penguat, mendoakan kamu. Makanya penting sekali komunitas yang saling support satu dengan yang lain. Dan dia gak ngandalin dirinya sendiri. Dia tahu dia butuh pertolongan dari yang lebih besar dari dia. Ya. Nah, tapi kita kalau hanya sekedar kita zoom in, itu kita jadinya terjebak pada cuman belajar moral-moral aja dari teks Alkitab ini. Tapi kita coba zoom out kisah ini. Kita coba lihat, tarik lebih jauh. Dan menurut saya ini penting loh. Dari semua kisah-kisah kamu, kan kamu punya banyak kisah, mungkin ada banyak air mata di situ, banyak kesulitan hidup yang kamu alami. Jangan cuman zoom in kisah itu, tapi coba zoom out kisah itu, jadi kamu bisa lihat lebih jauh lagi. Jangan cuma lihat masalahmu hari ini, coba lihat berkatmu kemarin, coba lihat berkatmu 10 tahun yang lalu. Coba lihat, kamu akan lihat nanti, oh iya bukan cuma itu kisahnya ternyata. Nah kalau di zoom out kisah ini, maka kalau ditarik lebih jauh, siapa tokoh utamanya? God, Allah ternyata. Kenapa ketika di zoom out ternyata meskipun begini, nama Allah tidak disebutkan dalam kitab Esther, tetapi sangat nyata bagaimana campur tangannya untuk memelihara umatnya. Enggak ada nama Allah, enggak ada nama Tuhan di dalam kitab Esther. Tapi kamu lihat bagaimana pembalikan itu terjadi. Itu di luar nalar manusia. Bagaimana ini mungkin terjadi? Mustahil. Tapi bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Kadangkala teman-teman kita mungkin ada di titik-titik itu loh. Kita ada di titik, Tuhan gue sulit banget, gue rasanya gak tahu harus mau ngapain. Kok Tuhan rasanya diam saja dalam hidup saya? Tuhan di mana? Waktu kamu tanya Tuhan di mana, mungkin kamu hanya melihat spot masalahmu. Coba kamu zoom out itu. Kamu akan lihat bagaimana Allah memelihara hidupmu. Jangan cuma lihat sepotong kesulitanmu hari ini, sampai kamu lupa berkat-berkatmu kemarin. Jangan sampai kamu hanya zoom in tangisanmu hari ini, sampai kamu lupa bagaimana tawa-tawa yang Tuhan sudah berikan dari kamu lahir sampai hari ini. Nah kadang-kadang kita gitu ya, kita terlalu fokus sama masalah kita, lupa bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah kita. Dan ini yang terjadi dalam kitab Esther. Allah yang lebih besar dari kesulitan umatnya. Dan itu yang dilakukan. Meskipun gak nyata langsung, nah itu dia, gak nyata secara langsung. Jadi seperti apa Allah yang kita kenal dalam kisah ini? Beberapa bagian yang
slide yang saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Pertama, Allah kita adalah Allah yang selalu menyertai kita. Sekalipun penyertanya tidak dapat kita rasakan secara nyata, kita percaya bahwa Ia juga adalah Allah yang bekerja di balik layar. Meskipun lu gak tahu bagaimana Tuhan itu bekerja hari ini. Kamu tanya Tuhan, engkau di mana hari ini Tuhan? Aku sulit, mengapa keluargaku kayak gini? Mengapa aku takut sekali menghadapi masa depanku? Apapun itu, harusnya engkau percaya teman-teman, bahwa Tuhan bisa juga bekerja di balik layar. Hal-hal yang mungkin kamu gak tahu, Tuhan merancang apa yang baik buat hidupmu. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang anak muda. Dia baru putus cinta dan dia diselingkuhi. Dia tanya sama saya, Rosa Yunus, kenapa Tuhan jahat banget ya sama saya? Kenapa Tuhan begitu enggak sayang sama saya? Padahal saya udah melayani, udah melakukan banyak hal. Kenapa dia biarin saya mengalami hal yang sesedih ini? Udah bertahun-tahun pacaran, saya diselingkuhi, saya diputusin oleh pacar saya. Kalau lihat kisah itu memang kita sedih dan menangis. Tapi saya bilang sama dia, coba lihat lebih jauh. Tuhan sedang menjaga kamu. Dia tidak membiarkan kamu ada di tangan orang yang tidak sayang sama kamu. Dia enggak membiarkan kamu ada di tangan orang yang nanti akan menyakitimu. Kalau kita bisa melihat zoom out kisah hidup kita, kita melihat Allah di sana. Mungkin kamu hari ini berkata, Tuhan kenapa rencanaku gagal terus Tuhan? Betul, kalau lihat hari ini gagal. Tapi lu akan lihat nanti bagaimana kegagalanmu itu di tangan Tuhan. Dia akan sempurnakan dan dia akan bilang, sebenarnya aku gagalin tau gak? Gue pengen bangun fondasinya lebih kokoh lagi. Dan harusnya kita coba zoom out kisah hidup kita. Jangan cuman lihat masalahnya hari ini. Yang kedua adalah Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Tak peduli betapa tidak sempurnanya kita sebagai umatnya. Amin. Kita bisa, kalau janji bisa ingkar gak? Bisa ya, sangat sering malah ya. Guys, ntar lagi gue lagi OTW nih, ini udah mau mulai. Bentar lagi, ini lagi, padahal baru bangun ya, udah OTW. Sering kayak gitu ya. Kita manusia sering kali ingkar janji, tapi Tuhan sama sekali tidak pernah ingkar janji. Tuhan ngomong pasti dia akan tepati. Mungkin bukan sekarang, tapi pasti dia akan tepati. Dan itu Tuhan kita. Jadi dia udah janji bahwa dia akan memelihara umatnya, maka dia pelihara umatnya. Umatnya sulit, umatnya berada dalam tekanan yang berat, ya. Tapi dia janji dia pelihara. Dengan cara apa? Dia pakai Esther, dia pakai raja, dia celikan raja tadi, bisa buka kitab sejarah. Tuhan bisa melakukan intervensi langsung, intervensi tidak langsung. Tuhan bisa melakukannya. Karena dia Tuhan. Dan dia berjanji dia memelihara kamu, dia menolong kamu. Janji yang sama juga dia berikan kepada kita hari ini. Amin. Dan yang terakhir begini teman-teman. Janji, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janji Allah ini digenapi melalui kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Ia bukan hanya menyelamatkan satu bangsa seperti Esther, tetapi semua umat manusia. Ia bukan hanya siap mati seperti Esther, tetapi ia sudah mati dan ia bangkit menyatakan bahwa ia adalah Allah. Janji dari Allah itu, puncaknya adalah Yesus. Yesus membawa kita ketika aku ingat Yesus, oh betul Allahku, Allah yang selalu menyertai. Allahku, Allahku yang selalu memelihara hidupku. Dan makanya ketika engkau merasa kayaknya hari ini aku sulit, hidupku kayaknya gak ada harapan, datang sama Yesus. Karena di dalam diri Yesus kamu akan melihat janji dan penggenapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini. Kami bersyukur kalau hari ini kami bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu ya Tuhan. Dan hari ini
Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini ada berada di titik tersulit. Mereka berada di titik lembah kehidupan mereka. Mungkin mereka sedang bertanya, Tuhan di mana? Mengapa Tuhan melakukan hal-hal yang tidak aku harapkan? Tapi biarlah setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini percaya bahwa Engkau Allah yang bekerja di balik layar. Engkau merancangkan yang baik untuk anak-anak-Mu. Berkati sertai anak-anak-Mu yang hadir hari ini. Tolong mereka di dalam melakukan, menjalankan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara, menolong kami, bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Oke, ya sekali lagi terima kasih Kak Yunus atas sharing firman Tuhan. Dan ya teman-teman, saatnya kita juga akan memberikan persembahan. Kiranya teman-teman bisa mempersiapkan hati untuk memberikan yang terbaik. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Terima kasih teman-teman atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, mari kita bersatu hati, kita mendoakan doa persembahan dan juga beberapa pokok doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang juga begitu meneguhkan kami. Kau memakai hamba-Mu Kak Yunus, memperlihatkan suatu sosok Tuhan yang begitu besar. Kami seringkali hanya melihat Tuhan yang ada di depan mata kami, namun kami seringkali goyah ketika kami tidak bisa melihat apa yang menjadi pekerjaan-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk berkata dalam iman dan juga kepercayaan kami, Engkau selalu bekerja dimanapun itu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas juga persembahan yang sudah Engkau berikan juga kepada kami yang sesungguhnya bukanlah milik kami. Kami hanyalah mengembalikan apa yang juga sudah sebenarnya milik Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang terus mengkoreksi motivasi dalam pemberian kami. Kami memberi bukan karena kami ingin mendapatkan sesuatu hal yang lain daripada Engkau. Kami memberi bukan kami supaya kembali lagi dikembalikan kekayaan yang lebih-lebih daripada Engkau. Tapi terlebih dahulu kami sudah mendapatkan kekayaan yang sejati di atas kayu salib-Mu. Oleh karena itu kami bisa memberi Tuhan. Kiranya uang yang ada ini Tuhan, Kau terus berkati setiap tangan-tangan yang mengelola, setiap bendahara-bendahara gereja yang mengelola uang tersebut. Kiranya uang tersebut benar-benar bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu baik di surga maupun di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas juga kesempatan kami bisa berkumpul untuk bisa berdoa beberapa pokok doa syafaat Tuhan. Kami ingin bersatu hati terlebih dahulu mengingat kondisi kami Indonesia, terkhusus di Jakarta Tuhan. Kami mendengar beberapa kasus lonjakan yang walaupun memang bukan suatu hal yang perlu dipanikkan, namun beberapa pakar yang juga mengatakan bahwa ini ada varian-varian baru Tuhan. Mungkin kami juga tidak tahu Tuhan masa depan Indonesia, masa depan Jakarta kami tidak tahu. Namun kami tahu siapa yang memegangnya. Kiranya Engkau yang bekerja melalui pemerintah, melalui setiap fasilitas-fasilitas kesehatan, apotek-apotek, rumah sakit, dan juga terlebih lagi warga Tuhan, kiranya bisa berkesinambungan menaati setiap protokol kesehatan yang ada, sehingga tidak ada lagi lonjakan-lonjakan yang baru, gelombang-gelombang yang baru, dan juga setiap fasilitas kesehatan bisa menangani pasien dengan juga baik Tuhan. Kami serahkan Jakarta, setiap kebijakan-kebijakan PPKM dan kebijakan-kebijakan lainnya, kiranya pemerintah bisa dengan penuh kebijaksanaan dalam kebijakan yang mereka ambil dengan begitu banyak pertimbangannya. Terus mereka pentingkan kepentingan umum dan juga bukan kepentingan pribadi Tuhan. Kami juga teringat Rusia dan Ukraina yang tak henti-hentinya Tuhan, yang sampai sekarang begitu banyak terlebih lagi warga-warga sipil yang masih menjadi korbannya Tuhan.
Tuhan, kami tidak begitu mengerti apa yang menjadi seluk-beluk ataupun alasan daripada juga konflik yang ada ini Tuhan. Namun kami tahu Engkau adalah Tuhan perdamaian dunia ini. Engkau adalah Allah atas segala bangsa. Kiranya Engkau yang melembutkan hati setiap pemerintah, setiap presiden baik dari Rusia maupun Ukraina, militer-militer yang bekerja Tuhan. Kiranya bisa mereka mencapai suatu kesepakatan damai sehingga tidak ada lagi pertumpahan darah di kedepannya. Tuhan, demikian beberapa pokok doa kami Tuhan. Kami panjatkan dengan hati yang juga begitu berdosa, dengan mulut yang berdosa. Namun kasih-Mu yang terus melayakkan doa kami. Kiranya rancangan-Mu yang terjadi dan bukan rancangan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kami mau mengundang Lausha Arvia untuk memimpin kami di dalam doa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah Sang Pencipta seluruh alam semesta dan Allah yang menciptakan setiap kami, bahkan Allah juga yang memanggil setiap kami untuk boleh datang beribadah kepadamu. Kami bersyukur Engkau boleh menyertai ibadah kami dari awal sampai kami ada di penghujung ibadah hari ini. Dan kiranya Engkau yang akan terus menjadikan kami semua ini saksi di tempat dimanapun kami berada. Dan saat ini teman-teman sekalian, arahkan hati kalian kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Oke, terima kasih. Oh, Kak Yunus ya? Kemana ya? Oh, sudah pulang. Oke. Oh, ada cerai. Oke. Ya, terima kasih teman-teman sudah ikut ibadah. Kita sudah selesai ya pengumuman. Mungkin seperti biasa jam 6. Kita nanti ada kelas di hari Minggu teman-teman. Di hari Minggu ya, hari ini dong. Nanti sore kita ada kelas ya. Kita belajar tentang doktrin Kristus, Kristologi yang bakal aku bawain sendiri temanya. Dan terus tepuk tangan nggak butuh. Apalagi jadi kita di minggu depannya kita mau adakan persekutuan ya teman-teman ya, persekutuan di hari Sabtu di jam 5 sore. Jadi kita bukan lagi menamakannya komsel, tapi persekutuan, tapi kurang lebih bentuknya pun juga seperti ini. Jadi teman-teman kami undang untuk bisa hadir ke persekutuan kita di hari Sabtu. Di hari Minggu ya, jadi di hari Minggunya ininya nggak ada lagi. Begitu. Uji coba. Ya, pokoknya begitu ya. Sementara kita akan melakukan hal itu. Jadi teman-teman yang di hari Minggu kita bisa seperti Edward atau siapa ya, Rafael, bisa ikut ibadah yang umum kalau mau datang. Nah, jadi kita persekutuannya kita ganti di hari Sabtu. Ya sudah, itu aja ya Mike ya. Oke, terima kasih yang di YouTube, terima kasih yang sudah hadir. Selamat hari Minggu. Happy Sunday.